Informasi pertama untuk kali ini, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri kembali diperiksa polisi dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Bareskrim Polri sebagai tersangka hari ini. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri tiba di Bareskrim Mabes Polri pukul 9 pagi. Firly datang dan enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaannya. Hari ini menjadi pemeriksaan kali kedua terhadap Firly sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly sebelumnya telah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada awal Desember ini. Setelah diperiksa, Firly belum ditahan. Nanti sama penyidik aja tanyanya ya. Oke, terima kasih ya. Kalau materi pemeriksaan hari ini kira-kira kalau kita belum tahu. Penggeledahan kemarin Pak, apartemen diduga. Nanti sama penyidiknya ya, tanya sama penyidiknya. Ya, yang penting hari ini kita kooperatif memenuhi panggilan dari pihak penyidik Polda diperiksa di Bareskrim. Itu aja ya. Terima kasih banyak ya. Sementara itu, kemarin polisi menggeledah apartemen yang berada di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan diduga berkaitan dengan kasus pemerasan Firly terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Penyidik menggeledah apartemen milik Firly diduga terkait dugaan gratifikasi karena apartemen milik Firly tidak masuk dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak memiliki wewenang untuk memeriksa LHKPN Firly. KPK saat ini fokus pada pemeriksaan etik Firly Bahuri dan menghormati proses penyidikan yang dilakukan polisi dalam dugaan kasus pemerasan yang menyeret Firly sebagai tersangka. Apartemen itu tidak ada di LHKPN Pak Ketua, apakah benar? Harusnya tanyakan ke pihak yang menggeledah, karena itu bukan perkara KPK kan. Nah kan kami tidak dalam kapasitas untuk menyidik atau menelusuri perkara itu kan. Nah apakah yang kemudian KPK lakukan saat ini kan dalam proses etik di Dewan Pengawas KPK. Adapun substansi penyidikan perkara itu ada di Polda, dan itu yang selalu kami sampaikan, kami hargai seluruh proses itu karena itu adalah bagian dari proses penegakan hukum. Di sisi lain, anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho menyebut Dewas KPK tidak punya wewenang merekomendasikan Firly dipecat atau diberhentikan tidak hormat dari jabatannya bila terbukti melanggar etik berat. Sesuai peraturan Dewan Pengawas KPK, sanksi terberat yang bisa diberikan kepada pelanggar etik kategori berat adalah rekomendasi untuk mengundurkan diri. Oke, makasih ya. Pemberhentian tidak hormat tidak ada diatur di Perdewas ya. Dewas tidak punya wewenang untuk mengusulkan kepada presiden. Di Perdewas itu sanksi yang paling berat itu diminta mengundurkan diri ya. Nah. Berarti itu sifatnya rekomendasi kepada Pak Firly sendiri. Ya sanksi kan dijatuhkan kepada yang melanggar toh. Jadi tidak bisa memberikan rekomendasi kepada presiden, tidak bisa ya Bu? Kita kepada yang bersanksi kan diberikan kepada yang bersangkutan ya. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan pemeriksaan Firly Bahuri di Mabes Polri, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano langsung dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Masih diperiksa-kah Firly sampai dengan saat ini di sana, dan apa fokus polisi untuk memeriksa kali kedua terhadap Firly ini sebagai tersangka? Ya, setidaknya sudah hampir 7 jam, Tifal dan juga saudara, untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terkait masalah pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di gedung Bareskrim Polri. Tercatat memang tadi datang irit bicara seperti itu, tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media, begitupun dengan kuasa hukumnya Ian Iskandar. Namun memang dijelaskan tadi ketika datang untuk Ian Iskandar ini ataupun juga dari kuasa hukum ini menjelaskan bahwa Firly Bahuri akan kooperatif menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik pada hari ini. Tentunya dalam pemeriksaan kedua ini tidak bisa berandai-andai seperti itu, Tifal. Namun kalau kita melihat dari rentang waktunya ataupun juga pemeriksaan kedua kali ini, bisa jadi
jadi ini merupakan konfirmasi yang akan dilakukan oleh pihak penyidik untuk mengetahui informasi-informasi khususnya di penggeledahan yang dilakukan di kediaman Firly yang berada di Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tentunya dari pihak penyidik sendiri selain menggeledah rumah yang ada di Dharma Wangsa beberapa kali di 2 tempat lokasi yang berbeda, ada di Bekasi, kemudian ada juga di Kertanegara juga turut diperiksa. Nah, memang yang cukup menarik kalau untuk yang di kediaman yang di Kertanegara ataupun yang berada di Dharma Wangsa ini, Tifal dan juga saudara, ini tidak tercatat dalam LHKPN sehingga bisa jadi ini menunjukkan ataupun juga upaya dari penyidik ini untuk menggali aliran ataupun juga kekayaan yang dimiliki oleh Firly Bahuri terkait dengan kasus ini. Karena memang setidaknya dalam pemeriksaan kasus ini sudah 4 kali kemudian Firly Bahuri ini dipanggil oleh pihak kepolisian mulai dari kapasitas sebagai saksi dan 2 kali terakhir dalam kapasitasnya sebagai tersangka, Tifal dan juga saudara. Dan juga pastinya dengan menetapkan sebagai tersangka sendiri Firly Bahuri ataupun juga di pihak penyidik sendiri sudah menemukan alat bukti yang cukup. Nah, yang juga menjadi cukup pertanyaan ataupun juga kami awak media, kenapa di pemeriksaan pertama ataupun juga pemeriksaan kedua apakah kemudian akan ada kemungkinan nanti proses penahanan ataupun juga tidak, ini yang masih kami gali ataupun juga kami nantikan informasinya khususnya dari pihak penyidik. Namun kalau kita berkaca ataupun juga berdasarkan informasi bahkan keterangan ini datang dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Tifal dan juga saudara ini menjelaskan ketika berkunjung ataupun juga menandatangani MOU antara KPK dan juga pihak Polri seperti itu, menjelaskan bahwa untuk masalah ataupun juga penahanan ini kewenangannya diberikan kepada penyidik berdasarkan pertimbangan subjektif seperti itu. Nah, cukup menarik bahwa kalau ketika kita melihat bahwa kepada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di pasal 21-nya ayat 1, Tifal dan juga saudara, ada sejumlah hal secara subjektif kemudian yang termaktub dalam pasal tersebut, di mana apakah Firly Bahuri bisa saja menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri ataupun juga menghancurkan barang bukti, sehingga kita akan nantikan alasan-alasan yang dilakukan kenapa kemudian penyidik hingga saat ini ataupun juga sehingga detik ini sampai pemeriksaan belum dilakukan penahanan ataupun juga setelah dilakukan penetapan tersangka. Tifal. Dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan, Francisco Donasiano melaporkan. Terima kasih.